nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melembutkan hati kita, yang menggerakkan kaki kita, kemudian yang memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia. Tempat yang mulia bagaimana Bu Yeni? Karena setiap majelis taklim ini adalah tempat mulia. Karena majelis taklim adalah bagian taman surga yang Allah turunkan ke dunia. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita berada di taman surga ya Ibu. Ya, taman surga kok kayak ini. Ini ya menjadi wasilah taman surga ini nanti kita akan bersama-sama di taman surga di akhirat yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak suka dengan taman surgaku yang ada di dunia, maka aku haramkan taman surgaku yang ada di akhirat. Dengan semua itu senang banget, yakin saya ya. Ngajinya nggak cuma di Al-Barokah, karena saya melihat wajah-wajah yang tidak asyik ya. Jadi ini luar biasa ya. Karena apa tidak semua loh Bu ya. Orang muslim di Solo banyak, tapi tidak semua tergerak untuk duduk bermajlis mendengarkan ilmu-ilmu yang Allah syariatkan dan Rasulullah tuntunkan. Nah kita terpilih. Ini bukan karena awak dhewe loh ya. Ini Allah yang memilih kita hari ini untuk duduk di tempat mulia ini. Maka jangan kita batalkan hanya gara-gara setan gepeng yang ada di tas kita. Apa itu setan gepeng? Harus ngerti kabeh no. Berarti jenengan wis ora usah diajari kuwi setan. Ini tadi ya. Kita tahu setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tapi malah awake dhewe dimuri-uri, konco. Orang musuh tapi jadi teman. Ini hari ini fitnahnya tidak jauh Bu. Bolak-balik saya selalu mengingatkan. Karena apa? Ya tadi meskipun sudah sering diingatkan, awake dhewe iki kon pisah karo HP ki angel. Iya. Nggih napa nggih? Jangankan yang masih muda-muda, yang sudah tua, bahkan anak cucu kita yang masih mungkin di bawah umur, nek ora dikei HP ngamuk. Iya kan? Hari ini begitu. Makanya jadikan HP ini sebagai sarana untuk menambah kebaikan, menambah ketaatan. Bukan tidak boleh kita punya HP, tapi kita yang mengatur HP, bukan HP yang mengatur kita. Sehingga apa? Bangun tidur sing dicekel HP. Kemudian ya, mau makan sing dilihat HP ya. Lagi
ngaji loh. Tadi sudah dikondisikan oleh Allah dari rumah dengan kondisi terbaik, yakni duduk di majelis taklim. HP-nya leboke bu, simpan silent. Supaya apa? Jenengan nanti pulang bawa kebaikan yang luar biasa. Bawa kebaikan yang luar biasa karena apa? Allah berikan kepada kita keistimewaan para penuntut ilmu dengan apa? Menjadikan kita dalam kondisi sabilillah, ya kan? Di jalan Allah. Maka ini jangan batalkan hanya gara-gara tadi setan gepeng. Tutup, ojo alasan, ojo kakek alasan. Karena kadang-kadang awake dhewe iki apa alasane wae. Kon ngapalke jus 30 wae. Wah, kubur alasan. Jarene umure wis tuwa. Waktune ora eneng, mripate wis blawur, burung mulai alasane akeh. Akhirnya apa? Enggak pernah bisa. Ini begitupun interaksi kita dengan HP. Jadikan ya interaksi HP kita ini ganti dengan Al-Quran. Kalau kita menjadikan Al-Quran seperti berinteraksi kita dengan HP, jadi bangun tidur yang dipegang Al-Quran, mau tidur yang dipegang Al-Quran, duduk baca Al-Quran. Insya Allah bu, sebulan 3 kali khatam. Ya kenapa? Karena tadi waktu kita sama Allah berikan 24 jam, ya. Tapi tadi, ya, kenapa kita tidak bisa? Jangankan sebulan sekali atau 2 kali khatam, setahun kon khatam pisan reangen. Ya poso to. Nek bulan sasi poso sesasi iso khatam, bar kuwi ditutup jarene istirahat. Aku wis mempeng kok. Ngono ki mbok wis nafase istirahat wong awake dhewe ya mempeng bendina ambekan. Istirahat sih Allah, istirahat sih. Kira-kira pripun nek Allah istirahat wis nek ngono carane aku tak istirahat tidak memberikan nafas kepadamu. Ya babar ya bablas awake dhewe. Ya. Makanya tadi upayakan hari-hari ini kita jangan terlena oleh kemudiannya dunia, ya. Kemudian tadi terutama yang paling dekat adalah HP. Upayakan HP ini dipakai dengan cerdas. Aja setiap ting dibuka, jenengan nanti rugi di akhirat. Ya rugi di akhirat. Ya. Hari ini kita masih bersyukur bisa duduk bareng ya Bu. Tapi tidak bisa kita kemudian ya meyakinkan kita kalau besok kita masih bisa. Iya kan? Iya. Karena tadi yang namanya ajal itu mengejar kita dan kita tidak bisa endo Bu. Tidak bisa kemudian mengelak. Aku jekno ya Allah, masa aku dhisik kae lho si tua-tua sih. Ora iso. Enggak bisa. Oleh karena itu, ya, hiduplah dengan hidup yang cerdas. Karena kita diperintahkan untuk tidak kemudian berusaha mati-matian untuk hidup di dunia ini. Karena kehidupan dunia ini sudah Allah siapkan, Bu. Hidup kita satu persatu itu sudah Allah siapkan, Allah jamin. Makanya jangan ya, khawatir dengan rizki dunia jenengan. Tapi kita diperintahkan untuk merangkai, untuk membangun kehidupan kita nanti yang di akhirat. Jadi kita membangunnya kehidupan akhirat. Jangan kemudian hanya dunia aja pikirannya. Kalau dunia aja pikirannya nanti rugi. Sebab apa? Sejatinya dunia ini sudah Allah ya siapkan, sudah Allah tetapkan setiap kita rizkinya sampai ajal menjemput. Jangan khawatir kehilangan rizki. Mau ora dadi rizkiku lho, kok dadi rizki koncone? Ora iso keliru. Ya. Yang kita harus siapkan adalah kehidupan nanti setelah kematian. Itu yang Allah tugaskan kita hidup di bumi ya. Ayatnya mana? Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa, kata Allah. Illa itu berarti yang lain oraine, kecualinya itu satu, liya'budun, untuk menyembahku, beribadah kepadaku, dan tadi tahu bahwasanya setan adalah musuh utamanya. Jadi setan jangan dijadikan teman. Di antaranya adalah setan gepeng. Ya, ibu-ibu, itu sekedar pembukaan ya Bu. Kita lanjutkan. Bulan kemarin kita belajar tentang najis yang disebutkan dalam dalil. Yang pertama, tinja atau kotoran manusia. Yang kedua, kencing manusia. Ini sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, madi. Yang keempat, wadi. Yang kelima, darah haid. Ya. Terus sekarang yang keenam. Ya. Apa itu yang keenam? Yang disebut dengan najis ya di dalam Islam adalah kotoran binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Jadi salah satu contoh binatang yang tidak halal dimakan yang sudah sering dan pasti tahu kita adalah babi. Ya, karena babi itu tidak hanya dagingnya, tapi seluruh tubuh babi dihukumi haram ya dikonsumsi. Maka kotorannya juga haram. Ya. Kemudian apa? Ya, kencingnya juga haram, najis. Ya, karena najis. Ya. Nah, kemudian apa lagi Bu? Gimana? Bulunya juga betul najis ya. Nah, makanya hati-hati ya, bulu babi sekarang jadi kuas. Ya, tapi sejatinya kalau jenengan beli kuas kemudian jeli, dibaca dulu, itu ada peringatan di situ ditulis ya. Terbuat dari bulu babi. Ya, maka kalau misalnya ada seperti itu bisa digunakan untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak sifatnya konsumtif, konsumsi makanan ya, karena kuas sekarang ada yang untuk ngolesi ya, ngolesi bikin kue itu kan ya, ya itu. Nah, jadi untuk ngecat rumah saja, ini saja. Kalau ada yang lain ya pilih yang lain ya, jangan pilih itu ya, karena bagaimanapun ini bentuk kehati-hatian kita untuk tidak berhubungan dengan apa yang ada pada tubuh babi ya, karena hukumnya adalah najis ya, najis. Nah, dalilnya di sini dari Abdullah bin Mas'ud ya, dia berkata Nabi SAW hendak buang air besar, lalu beliau bersabda, berilah aku 3 batu ya, jadi dulu istinja itu dengan batu ya. Lalu saya mendapatkan untuk beliau 2 batu dan 1 kotoran keledai yang sudah membatu. Nah ini, jadi hanya ada 2 batu, terus satunya itu kotoran keledai tapi sudah kering dan bahkan membatu. Ya. Lalu Rasulullah menerima 2 batu dan membuang kotoran keledai itu seraya bersabda, ini najis. Ya. Tandanya keledai dagingnya tidak halal dikonsumsi. Nah ini keledai ini ada 2 jenisnya, ada keledai jinak dan keledai liar. Nah sementara untuk keledai jinak yang biasanya untuk angkutan ya, dipiara oleh ya orang untuk angkutan, ini hukumnya haram dagingnya. Sementara keledai liar ini halal, boleh. Keledai itu ya kayak kuda ya, tapi lebih kecil ya, lebih kecil. Dan biasanya tadi untuk angkut-angkut barang ya, untuk angkut barang. Makanya ada yang piara. Nah kalau ini dipiara berarti tadi haram hukumnya ya, karena dagingnya tidak halal. Oleh karena itu kotorannya pun dihukumi sebagai najis. Kalau anjing halal atau haram Bu? Kenapa anjing haram? Kenapa daging anjing haram? Iya, ya. Karena di dalam Al-Qur'an tidak ada disebut di situ anjing. Ya, adanya babi. Tapi di hadis disampaikan di antara yang haram lainnya adalah ya binatang yang memiliki taring. Ya,
Ya, berarti bukan hanya anjing, ular juga haram karena ular itu juga bertaring. Buaya itu juga haram karena bertaring. Oleh karena itu, ya jangan ya makan daging-daging yang ya, hewan tersebut bertaring. Ya, daging-daging dari binatang yang bertaring. Kucing bertaring enggak, Bu? Bertaring enggak? Maka kucing tidak boleh dikonsumsi. Dan tadi kotoran kucing juga berarti najis. Oleh karena itu sekarang kan lagi tren ya, Bu, memelihara kucing. Bahkan bisa jadi satu ibu bisa memelihara punya di rumahnya kucing 10. Ada yang 15. Ya ngopo ibu memelihara di anak yatim genah ya, Bu ya. Ya, karena apa? Kucing juga sama butuh pembiayaan loh. Apalagi kalau misalnya kucingnya itu kucing luar ya, yang makanannya tidak sembarang. Kucing kita kan dikei gereh gelem ya, dikei karak gelem. Saiki kucing itu doyan karak bareng. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau kucing luar itu nggak mau. Dan tadi biayanya tidak sedikit karena harus diimunisasi. Iya, Bu. Ya. Terus kemudian ya dibersihkan. Masya Allah, bahkan kucing ketika hamil enek sesaren. Nah, iya operasi, Bu. Operasi sesar. Sopo sing operasi sesar? Kucingku. Jadi astagfirullah. Dan itu biayanya juga besar jutaan. Kalau sudah seperti itu kira-kira pripun, Bu? Ya jadinya memelihara kucing jadi madorot. Kan apa? Menyia-nyiakan itu termasuk ke dalam mubadir. Ya, harusnya diberikan itu bisa pada saudara kita yang butuh, ya, yang memang fakir atau miskin, ini jauh lebih baik. Ya. Makanya hati-hati loh ya. Ketika kita memelihara, punya hobi memelihara binatang kesayangan, ini jangan berlebihan. Sebab apa? Setiap harta yang kita keluarkan ini menuntut tanggung jawab loh ya, Bu. Ya. Bukan berarti ya wis aku melihara kucing tak jarke ya, nggak boleh juga. Karena apa? Dia sudah ya bertekad, berniat untuk memelihara ya harus dipelihara. Tapi jangan terus tadi. Kalau ini kemudian ya mengeluarkan ya, biaya yang besar, maka sebaiknya tidak usah. Ya sebaiknya tidak usah. Karena ada salah satu jamaah saya, karena kucingnya 15, itu bikin kamar, Bu, bikin kamar sendiri, terus ada mainannya di situ di dalam, ada AC-nya kucing. Nah, pengeluarannya sebulan untuk kucing 3 juta, Bu. Untuk kucing, coba bayangkan kalau setiap bulan 3 juta ini diberikan kepada penghafal Quran, kayak apa? Iya kan? Iya. Jadi kita ketika mengeluarkan uang itu harus prioritas. Kita lihat nih manfaat dan madorotnya. Bukan berarti tidak boleh melihara kucing, ya. Tapi tadi jangan berlebihan, ya. Kalau sekedar seperti itu, terus nanti pada akhirnya lahir, ya bangga-banggaan kan? Ya bangga-banggaan lah. Kalau sudah seperti ini sudah ya habis. Ya karena apa? Sudah memasukkan penyakit hati di dalam dirinya. Ada kebanggaan, nggak boleh. Nah kemudian di sini dikatakan, adapun binatang yang halal dimakan dagingnya, maka jika mayoritas makanan binatang itu bukan najis, maka air kencingnya, kotorannya, air liurnya, air susunya dan yang lainnya adalah dihukumi suci. Ya, jadi tadi ya, yang najis itu adalah kotoran dari binatang yang haram dikonsumsi. Sementara binatang yang halal dikonsumsi, maka kotorannya, air kencingnya, air liurnya, air susunya ini halal, ya, tidak najis, ya, tidak najis. Artinya
boleh dikonsumsi, ya begitu ya. Nah, dengan catatan di sini ya, kalau mayoritas makanannya adalah bukan najis. Karena apa? Karena ada binatang yang secara syariat halal ya jadi najis. Apa Bu diantaranya? Ikan. Ikan itu jangankan yang hidup, bangkainya sekalipun itu halal, ya kan Bu? Ya. Tapi kalau itu ikan dipelihara di tempat najis, makanannya mayoritas najis, maka ikan ini jadi haram. Salah satu contohnya yang opo-opo gelem itu iwak lanang, lele. Ya, iya, ya. Lele itu apa mau Bu? Tenan, ya. Wes maaf, kotoran manusia mau. Bangkai tikus dicacah biuk mau. Bangkai ayam seperti itu. Nah ini bangkai-bangkai itu kan juga ya najis, ya kan? Bangkai itu najis. Ya. Ya. Nah ini, ya. Apalagi kalau tadi sengaja dipeliharanya di septic tank, ya wis ora enek meneh. Kira-kira pripun Bu nek neten di lubang? Nah ini nggak boleh dikonsumsi. Kalaupun mau dikonsumsi, itu diperbolehkan dengan catatan. Lele ini dipanen, kemudian ditaruh di tempat air yang mengalir selama 3-5 hari. Ada yang mengatakan sepekan. Ya, dengan diberi makanan yang baik. Ya, misalnya konsentrat ya, ada ya konsentrat itu makanan ikan. Nah seperti itu selama minimalnya 3 hari, ya maksimalnya ya monggo 7 hari lebih juga boleh kalau maksimal. Ini dipiara di kolam yang mengalir airnya dan diberi makanan yang baik. Kemudian juga sapi, kambing, hati-hati karena sapi, kambing sekarang banyak digembalakan di tempat sampah. Iya kan? Sementara tempat sampah kira-kira pripun? Banyak bersihnya apa banyak kotornya? Iya. Jadi sekarang orang nggak mau repot. Kenapa? Karena yang namanya suket ngerti Bu? Rumput, ladang itu sekarang angel Bu. Iya sulit dicari. Karena apa? Pekarangannya sekarang sudah ganti jadi beton semua, jadi bangunan semua. Akhirnya nyari tempat penggembalaan sekarang agak sulit. Ya. Kalau lapangan ya nggak boleh dimasuki oleh mereka. Karena apa? Karena kan kotor otomatis ya. Karena lapangan biasanya untuk olahraga. Ya. Nah ini, nah, oleh karena itu hati-hati ya. Mereka yang memiliki ternak itu kalau memang mau dijual ya, kebiasaan hariannya tadi di tempat sampah ini harus dikarantina dulu ya. Karantina selama tadi ya 5 atau 7 hari diberi makanan yang baik ya, baru kemudian boleh dijual ya. Kenapa? Karena supaya dagingnya itu halal dikonsumsi ya. Nah kemudian najis yang ketujuh adalah air liur anjing. Nabi SAW bersabda, "Tahuru inai ahadikum," ya, cara pencucian bejana seseorang di antara kalian, "ida walagha fihil kalbu," apabila dijilat oleh anjing, ayyagsilahu sab'a marratin, maka dicuci dengan 7 kali ya. Ulahunna biturab, dan yang pertama adalah dengan
atau debu. Jadi ini ya cara mencuci bejana ketika dijilat anjing. Kenapa kok sampai sedemikian rupa? Karena anjing itu ya najisnya ada di liurnya, di mulutnya. Ya, najisnya ada di situ. Ya, dan najis anjing ini termasuk najis besar. Makanya ya, cara pencuciannya berbeda dengan najis yang lain. Kalau najis yang lain kan cukup dibersihkan, dihilangkan benda najisnya, kemudian dicuci, sudah selesai. Tapi kalau jilatan anjing ini harus 7 kali. Dan yang pertama harus dengan tanah atau debu. Ya. Nah di sini disampaikan inai. Apa inai? Bejana. Jadi tidak semua yang dijilat anjing dicuci 7 kali. Karpet tiba-tiba datang anjing. Dan anjing kan punya nalurinya menjilat, pasti terus menjilat, kan begitu. Dijilati. Wah, berarti iki kudu dicuci ping pitu. Sing pertama nganggo debu. Wah, disirami karo debu. Enggak. Karena ini bukan ina. Ya. Inai itu bejana. Bejana itu adalah segala sesuatu yang biasanya dipakai untuk tempat makanan kita atau masak kita makan. Nah, makanan yang kita masak, wadahnya kan itu bejana. Ya, berarti apa? Ada piring, ada panci, ada baskom, ada wajan, ada gelas, ya, ada mangkok. Nah ini ya, jadi kalau tetangga kita mungkin punya anjing, kemudian anjingnya ya, tidak ya dikurung, main kemana-mana, ke pagar kita, tidak hanya menjilati tapi juga kencing di situ. Ya. Karena memang tadi ya, mereka mencul kayak gitu, kencingnya orang ninggone dekne, ya buang kotorannya tidak di rumah dia. Ya, kok urip men ya, dekne sih. Iya, malah ya, kotorannya ninggone tanggane. Ini seringkali begitu. Kalau ini terjadi gimana? Ya tidak kemudian pagarnya dicuci pipitu. Jangan kok ya golek gawe ya, cuci pagar ada pipitu. Ya cukup tadi, ya anjingnya digusah, ya, disuruh pergi, kemudian kita ambil air, siramkan airnya di situ. Sudah selesai. Atau kalau kita tidak tahu, ya sudah, ketika kering berarti sudah suci. Ya, itu kemudahan ya. Begitupun misalnya baju kita nih dieret-eret sama anjing, yang bisa jadi kan yang dijilati. Jadi eret-eret itu berarti pakai giginya kan, sudah pasti kena liurnya. Ya. Maka ini ya cukup ya dicuci biasa ya, tapi kalau bisa dipisah dengan yang lain. Karena ini bukan ina ya, yang dimaksud di sini yang dicuci itu 7 kali itu ketika bejana. Ya bejana ya Bu ya. Jadi tidak lagi kemudian semua itu harus dicuci 7 kali. Karena ini akan menyulitkan. Kalau mengenai kulit, kira-kira kulit masuk ina apa boten? Ya udah dicuci aja, ya dicuci aja ya. Ya kita cuci bersih, ya bisa dengan sabun atau mungkin ya salah satunya mungkin dengan kalau kulit kan bisa jadi apalagi tangan ya. Kalau tangan kan bisa jadi nanti ya kena mulut kita. Maka pertama kali gosokkan ke tanah. Karena apa? Kenapa kok sampai yang pertama ini diperintahkan digosokkan ke tanah? Karena di dalam liur anjing itu ada virus yang tidak bisa mati karena panas ataupun karena dingin. Dia bisa matinya adalah ketika bertemu dengan tanah. Ya, itulah Masya Allahnya ya syariat Islam. Sejatinya ketika kita upayakan untuk mengamalkan, itu pasti kebaikannya tidak dari sisi akhirat saja, tapi dari sisi dunia kita dapatkan. Ya, jadi virusnya itu bisa mati hanya dengan tanah. Maka diperintahkan yang pertama kali dengan tanah. Ya, jadi seperti itu ya Bu. Kalau misalnya kena tangan kita nih, kalau liur loh ya. Tapi kalau badannya anjing dan badannya kering, ya nggak masalah. Tapi kalau badan anjing badannya basah, ini juga masalah.
Sebab apa? Anjing itu tidak jilatnya apa yang ada di depannya, tapi badannya juga dijilati. Ya. Berarti kalau basah berarti jangan-jangan ini baru jilati badannya. Nah, kalau kering nggak masalah, karena kalau kering itu ya yang najis hanya di moncongnya saja. Ya. Tubuh anjingnya tidak najis. Jadi beda dengan babi ya. Kalau babi seluruh tubuh babi itu najis. Tapi kalau anjing yang najis adalah di moncongnya, ya liurnya. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Ya. Adapun seluruh tubuh anjing dan bulunya selain mulut, maka pada asalnya hukumnya suci. Al-Bukhari mencantumkan hadis berikut ini secara mu'allaq ya. Sementara Abu Dawud menyatakan secara mausul dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar ya. Jadi tubuh anjing secara keseluruhan ya, selain mulutnya itu dihukumi suci. Tapi jenengan jangan kemudian nyoba-nyoba piara anjing. Lucu Bu Yeni, anjingnya lucu banget. Orang-orang negara nanti dibopong-bopong, ikut tidur bareng. Ini ngomong. Ya kalau bukan orang Islam ya terserah. Tapi kalau orang Muslim kok kayak ngono, iki piye to Islame? Kan gitu dipertanyakan. Karena apa? Ada hadis yang menyampaikan bahwa ketika seorang Muslim ya memelihara anjing, maka memelihara anjing bukan untuk dua hal ya. Karena di dalam Islam juga boleh memelihara anjing, tapi untuk hanya dua hal. Pertama, untuk berburu. Yang kedua, untuk menjaga kebun atau rumahnya. Dan ini tidak dimasukkan ke dalam rumah. Anjingnya di luar rumah. Ini bolehnya ini dua. Tapi kalau selain dua ini dia pelihara, dan biasanya sekarang itu modelnya piara anjing itu ya dibokong-bokong tadi. Ya, diciumi, diuyel-uyel, nah kalau itu ya, dilakukan oleh orang Muslim ya, di dalam hadis disampaikan maka setiap hari ya kebaikannya Allah tarik 1 kirot. Bayangkan, padahal 1 kirot itu kebaikan sebesar gunung Uhud. Kira-kira awake dhewe seorang gawe kebaikan sedina sebesar gunung Uhud. Burung tekan gunung Uhud wis ditarik meneh. Turun tekan gunung Uhud tarik meneh. Akhirnya apa? Garah-garah. Anyel ke tenan. Iya ta? Ya. Ngopo janjane ngopo? Bosen lagi ya sing liyane. Ya, sing ora marahi bangkrut. Nah kok idene salat, ya ngaji. Lucu kok Bu Yeni masa ora itu anakku seneng banget. Ya, jangan, karena tadi ya, masa gara-gara binatang yang seperti itu kemudian kita menghadap Allah dalam kondisi bangkrut. Ya, tidak hanya bangkrut, minus, ya minus. Sebab kebaikan itu tidak mudah ya Bu. Iya, kebaikan itu tidak mudah. Makanya nggak usah. Karena ada Bu, ada yang modelnya ya kayak gitu. Ya alasannya banyak wis karepmu. Akhirnya karepmu ya sudah. Karena kita tidak boleh ya, tidak boleh memaksakan. Yang boleh kan menasehati. Kan begitu. Ya kalau dia alasannya macam-macam ini ya wis monggo. Toh pada akhirnya ya keburukan itu akan dia dapatkan untuk sendirinya. Nah, terus kemudian ya, yang ke-8 yang najis ke-8 adalah babi. Tadi sudah disampaikan ya sekilas ya. Babi tadi kan sudah sambil kotoran binatang yang dagingnya tidak halal dimakan, tadi kan kita bicarakan babi juga ya. Ini kita sampai kepada dalilnya ya. Yang ke-8, najis ke-8 adalah babi. Babi termasuk najis berdasarkan kesepakatan ulama, dan ini dasarnya adalah firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah 173 maupun surat Al-An'am 145. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul
la ajidu bima uhiya ilayya muharraman. Ya, katakan Muhammad, tidaklah aku dapati dari apa yang Allah wahyukan kepadaku yang diharamkan ala ta'imi, atas makanan yang amuhu, yang kita memakannya, ilah, kecuali. Berarti pada ya, kaidah pokoknya semua makanan itu halal. Kaidah pokoknya semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan secara syariat. Nah, kira-kira kalau tadi dikatakan kaidah pokoknya semua itu halal kecuali yang diharamkan, yang halal dengan yang haram banyak mana? Banyak yang halal. Jadi kalau hari ini kita ngaji terus tahu ini haram, kok nabrak? Kira-kira jenengan kebangetan apa mboten? Bangetan, nganggo banget. Sing halal oke, dan golek-golek sing haram. Ada model orang yang penasaran, kok udah jadi haram kayak ngopo? Tak niru ngicipi. Golongan orang ini berengkele jenenge. Nah, berengkelenya kepada Allah loh. Dia ngeyel, angel diomongi ya. Nah, kemudian ilahnya apa? Ayakuna maitan. Pertama adalah bangkai, mayit, bangkai ya, jadi kalau orang meninggal itu juga bangkai, karena yang namanya tubuh kita ketika nyawa sudah diangkat ini mati, busuk, bangkai. Oleh karena itu ya, ruhnya ini tidak mati, yang mati adalah jasadnya ya, jasadnya. Maka kita diperintahkan untuk dikubur supaya apa? Tidak membuat madorot, ya, tidak kemudian buat bau yang tidak sedap, kemudian menjadikan ya kemadorotan kepada orang yang di sekelilingnya. Maka jenengan ya jangan kemudian ya, terlalu nguri-uri sing jenenge bangkai. Ya meskipun tadi mayat, kadang-kadang kan ya kita ziarah itu kadang-kadang nek ora tengok-tengok ning ngarepe mboke, padahal kuwi apa? Lah, padahal kuwi apa? Bangkai. Ya, orang marem jadi. Padahal ziarah itu kemana saja? Ya, ke kuburan siapa saja boleh. Dan berdoa itu di mana saja. Nah, kalau kita ziarah itu bukan harus kemudian di depan pusara dari ya, kerabat kita, tidak harus. Ya boleh di situ, tapi bukan berarti ketika tidak ada kerabat kita di situ kemudian kita tidak mendoakan. Itu loh kadang-kadang yang terjadi seperti itu. Kok udah doa ke Allah gue kenal kok Mbak? Ya malah. Nah ini kan saudara muslim, bukankah Rasulullah mengajarkan ketika melewati kuburan kita untuk berdoa? Jenengan berdoa apa buatan lewat kuburan, bolak-balik lewat kuburan. Apa salam toh? Ya diteruskan salamnya. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat wa insyaallahu lahikum. Ya, as'alukallahu lana wa lakum al-afiyah. Itu harus dihafal, Mbak. Karena apa? Tadi ini kewajiban kita mendoakan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi yang di dalam kuburan itu bisa jadi juga sudah nggak ada, ya kan? Kenapa? Sudah lama dikubur, akhirnya apa? Terurai sudah, tubuhnya sudah tidak berbentuk tubuh, sudah terurai, kemudian sudah campur dengan tanah. Oleh karena itu, jangan jenengan punya persepsi satu orang satu kuburan, satu orang satu kuburan, satu orang satu kuburan. Mesake sapa? Engko sedulure awake dhewe sing matine keri. Bingung di kubur ini. Iya kan? Iya, itu
diajarkan oleh Rasulullah. Karena memang kan hari ini sampai ya akhirnya dikicing lah, piye carane supaya orang ditumpuki. Ini nggak boleh, karena sejatinya maitan itu. Udah, yang paling penting adalah rohnya, dan tadi berdoa dimanapun kita bisa, ya sampai insya Allah. Nah itu yang pertama, ya kembali ke najis ya. Yang pertama maitan. Yang kedua audamam masfuhan, atau darah yang mengalir. Berarti darah yang mengalir, yang najis itu, yang haram itu ya. Bukan darah yang tidak mengalir. Karena apa? Karena ada darah yang halal. Di antaranya adalah hati, ya kan? Hati ayam kan halal loh Bu. Padahal hati itu kumpulan darah. Kemudian limfa. Limfa ini juga enak kan, limfa sapi. Ya dengan kan seneng jeroan ya. Limfa sapi boleh. Kemudian darah yang nempel di kerongkongan, kemudian yang masuk di tulang, jenengan juga suka. Ketika tadi ayamnya Mister Kremes, ya. Terus tadi kita jajan di situ, ya. Karena tulang lunak, sak balu-balunya entek. Iya. Dan itu sejatinya kita juga makan darah di dalamnya. Ya. Disesepi kok piye? Ya. Enak. Ya. Ini si ngomong kalau si ngomongnya kode. Iya. Dan tadi alhamdulillah boleh. Yang bermasalah, yang haram adalah darah masfuhan. Ya, damam masfuhan, darah yang mengalir. Jadi yang haram adalah ketika nyembelih ayam. Nah, kan keluar darah, darahnya ditampung. Nyembelih kambing, darahnya ditampung. Nyembelih sapi, darahnya ditampung. Kemudian ini dimasak. Nah, ini yang haram. Ya. Jadi jenengan hati-hati, karena kadang-kadang maaf ya, di tempat kita itu ada yang namanya ya, warung malam. Ya, apa hi? Apa ada yang ngomong hi, ada yang ngomong he. Ya. Yes, monggo hi napa he, sing penting kuwi karepe ya. Nah, di situ kan macam-macam tuh dagangannya. Ya, ada sundukan, ya, ada bungkusan. Nah, ini kadang-kadang di situ kemudian ada irisan kotak-kotak coklat. Ya, itu. Ya, disunduki. Jarene nganggo obat tambah darah. Tambah darah jarene sopo ini? Tambah dosa ya iya. Tambah dosa. Karena apa? Makan makanan haram. Hati-hati ya Bu ya. Jadi jangan hanya oh ya enak koyo ati. Ya koyo atinya itu bodoh karo ati. Cuma ati halal ini haram. Ya. Jadi jangan ya. Nah, kemudian setelah itu aulah khinzir, daging babi. Jadi daging babi di sini tentu saja mewakili seluruh tubuh babi, bukan hanya lahmunnya, bukan hanya dagingnya, tapi tulangnya, jeroannya, kemudian ya lemaknya, ya, kikil babi. Hati-hati loh ya, sekarang sudah banyak beredar. Ya, rambak dari kulit babi. Ya, jangan kalau ada di sini ada yang jual rambak betan. Ya, kalau jual rambak hati-hati ya. Rambaknya rambak kebo apa sapi. Ya, jangan kemudian gara-gara lebih murah itu rambak babi, kemudian kita pulang rambak babi. Ya, dengan begitu kan yang beli kan banyak ya, akhirnya murah nih kono
rambak kayak murah rambak ya. Orang ngerti rambak Bali. Karena kalau sudah jadi rambak, seringkali kita terkecoh loh ya Bu. Iya. Ya, salah satu cirinya yang saya pernah dikasih tahu itu rambak babi dengan rambak sapi atau rambak kebo ini berbeda. Kalau rambak sapi dan kebo itu cenderungnya ada coklat-coklatnya, ya, bukan nggak jernih, nggak bersih. Nah, beda dengan rambak babi, ya, bersih putih. Tapi ini celakanya lagi, ya, si rambak kerbau sama rambak sapi ini juga dipakai pemutih. Ya, ini ya dicucinya pakai pemutih. Akhirnya apa? Ya bingung jadinya. Makanya kalau jenengan suka dengan rambak, hati-hati. Ya hati-hati ngomong sama penjualnya, Mbak, ini rambaknya rambak apa? Rambak sapi Bu. Ya wes kita beli. Ya, nah, tapi dia kan apa pasti? Ya udah kita snudon, ya snudon, ya. Ya kalau bisa ya beli kepada saudara kita, ya kepada saudara kita, ya kan saudara Muslim. Artinya tidak kemudian kepada yang di luar kita, yaitu jauh lebih baik. Nah inilah yang menjadi ya, dalil bahwasanya babi termasuk najis. Kemudian yang ke-9 bangkai. Bangkai tadi juga sudah disinggung sedikit. Bangkai adalah makhluk hidup apa saja yang mati. Bukan mati karena disembelih secara syar'i. Bangkai itu najis secara ijma. Berdasarkan sabda Nabi, apabila kulit bangkai binatang itu disamak, maka menjadi suci. Nah, cara mensucikan kulit bangkai itu dengan cara disamak. Ada yang tahu disamak? Disamak itu pertama dibersihkan dulu lemaknya. Setelah itu dikerok, ya, sehingga apa? Betul-betul bersih kulitnya. Ya. Setelah itu kemudian digosok lagi dengan minyak. Maka ini namanya disamak. Kalau sudah seperti itu, ini kulit meskipun dari kulit bangkai, ya, artinya binatang yang mati bukan karena disembelih, maka ini sudah suci, ya, tidak lagi najis. Karena biasanya kulit yang disamak ini dijadikan tas, dijadikan sepatu, dijadikan ikat pinggang, ya, jadi seperti itu. Ya, nah kalau misalnya tadi tidak disamak, ya, gilani, kotor masih, ya, makanya kan kulit ketika kita memiliki ikat pinggang atau tas kulit itu kan apa ya? Apa meling-meling ya, meling-meling kan mengkilat banget. Itu karena tadi sudah disamak, betul-betul sudah dibersihkan. Ya. Nah kemudian dikecualikan ada beberapa hal yang tidak dihukumi najis. Ya bangkai tapi tidak dihukumi najis. Yang pertama adalah bangkai ikan dan belalang. Ini meskipun bangkai tapi tidak dihukumi najis. Ya. Ikan itu ya jangankan yang hidup, bangkainya pun boleh dikonsumsi. Jadi jenengan kalau beli ikan kok sudah mati semua, ojo diseneni penjual ikan. Iya toh mas, kabeh kok bangkai. Ya boleh, ya boleh. Tapi tentu saja ya, ibu-ibu ini pinter ya. Ikan yang hidup itu jauh lebih gurih ya Bu ya, daripada ketika kita beli ikan, ikannya sudah mati. Karena kadang-kadang kita tidak tahu matinya sudah berapa lama nih. Akhirnya kan sudah dagingnya nggak enak, ya nggak seseger ketika masih hidup dagingnya. Begitupun belalang, ya, belalang juga boleh dikonsumsi, ya boleh. Ya, ada yang suka belalang? Ya, orang Gunung Kidul biasanya Bu suka belalang, ya. Karena apa? Ini jadi ikon oleh-oleh Gunung Kidul, ya. Belalang, dan belalangnya betul-betul masih belalang loh Bu. Bukan belalang yang sudah dibeteti, bukan. Jadi masih betul-betul belalang digoreng. Ya, jadi kakinya ya masih ada seringi-seringinya itu. Saya pernah berkunjung ke salah satu pondok. Ya. Terus saat makan siang itu dihidangi belalang goreng. Ini loh enak, ini khas, ya khas Gunung Kidul, enak gurih katanya. Enak piye? Aku nonton dari geli di sini.
ada yang kiloan, ada yang sudah di tempat ya, di satu wadah itu. Jadi ya itu. Ya. Tapi itu boleh ya, dikonsumsi boleh. Ya. Termasuk di dalamnya mungkin di sini ya. Kalau musim penghujan itu ada laron. Ya. Laron. Nah di sini yang kedua ya, bukan yang masuk pertama ya, karena pertama bangkai ikan dan belalang. Yang kedua di sini dalilnya di sini dikatakan ya, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu an, dihalalkan untuk kami 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu ikan dan belalang, sedangkan 2 darah itu hati dan limfa. Kemudian pengecualian yang kedua adalah bangkai binatang yang tubuhnya tidak mengalirkan darah. Ya, misalnya tadi laron kan tidak mengalirkan darah, maka boleh ini dikonsumsi. Ya, ada yang suka laron, botok laron. Enak ya, enak dan itu protein tinggi. Ya. Di sini dikatakan ya, misalnya lalat, jangan botok lalat ya. Meskipun tadi ya, di sini lalat itu termasuk binatang yang tidak mengeluarkan darah ya, boleh ya. Artinya tidak najis, tapi karena lalat itu hidupnya di tempat yang kotor, maka bisa jadi masuknya ke dalam tadi ya, binatang jalalah, binatang yang mayoritas makanannya adalah najis, kotoran. Nah, kemudian ada lagi lebah. Nah, ini lebah itu yang boleh kalau sebelum jadi lebah. Kalau sudah jadi lebah itu nggak boleh dikonsumsi. Ya, ya. Jadi masih pupa itu loh, masih bakal lebah. Kalau kita ngomong entung, ya. Nah itu, ya. Mereka yang di daerah itu seringkali kemudian bikin pepes, ya, ya, sak rumahnya sak endonge ya. Dan itu enak loh Bu, gurih loh Bu, saya pernah cicipi, kok gila ya, nggak berwujud entung udah ya, artinya sudah dikasih kelapa, dikasih apa ya, dikasih bumbu gimana ya, ya cuma hanya takutnya kalau tidak cocok kan bisa gatel ya, bisa gatel karena ini serangga ya, karena serangga itu saja. Ya, jadi boleh. Tapi kalau sudah jadi lebah nggak boleh. Ya, kita nggak boleh makan lebah. Durung maem wis dientuk. Ya. Nah, kemudian semut. Ini juga tidak mengalirkan darah. Ya. Tapi tadi nggak usah lah makan semut. Kecuali kalau katutan ya, bisa jadi kan ya, kita makan nggak tahu di dalamnya ada semut, itu katutan. Nek logo makan semut terus dingin kan ya, stres. Orang ada makanan lain ya. Lagi apa Bu? Muntuti semut. Ya, kok kayak nggak ada makanan lain. Nah, jadi semut itu tidak najis ya. Kutu juga tidak najis ya. Dan sejenisnya ya. Nih. Ya benar, ben zaman dulu ketika petanan ya, itu dimakan. Makanya orang zaman dulu yang mengalirkan darah tapi darahnya manusianya ya. Darah dari kepala kan gitu ya. Ya. Gimana? Kalau seperti itu boleh enggak? Ya kalau jadi kebiasaan tentu saja nggak boleh. Nggak boleh, karena apa? Ada darah manusia yang masuk kan? Ya. Tapi tadi dulu itu para orang tua zaman dulu, kalau nganggur itu orang pengajian ya Bu, dulu. Petanan, nanti sing di petani cokok. Iki sing petani semangat banget. Wis tobat menengo. Ini zaman dulu kayak gitu, saya pernah merasakan. Iki aku ki arep lunga pegel iki nek. Wis, gak apa-apa. Wis meneng. Iki lho jek oke. Iya, lagi saya di petani. Nah, kayak gitu. Karena saya kan juga dari daerah ya Bu ya. Itu salah satunya ya
Di antaranya itu kalau Pas Anu kan di peta nih, karena zaman dulu ya tidak seperti sekarang yang namanya rambut kepala itu ya masih banyak kutu, Makanya ini ya jangan kemudian dijadikan kebiasaan. Nah ini dalilnya adalah sabda Nabi. Apabila lalat jatuh ke dalam wadah air salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia membenamkan seluruh tubuh lalat ke dalamnya, kemudian dibuang. Kenapa? Karena pada salah satu dari dua sayap lalat itu terdapat penyakit dan sayap yang satunya terdapat obatnya. Jadi jenengan pas diberi minum. Ya. Nek minum yang kayak gini, lebot lalat, ya tak lebok gini orang tak minum. Karena masih ada lainnya. Ya, hanya Sandi. Ketika itu minuman satu-satunya. Ya. Dan tadi minumannya enak, es telen. Misalnya, wes tuku lalat, tiba-tiba ada lalat masuk, ya, terus kemudian ya masuk ke air celukan, terus lalatnya diambil, es telennya diminum. Ya. Kira-kira pripun jenengan? Kok nggak mau lalat kok gandeng? Ya. Nah, tapi tadi ya, secara syariat, secara hukum fikih boleh. Kenapa? Karena tidak najis. Ya, karena tidak najis. Ya, makanya tadi karena sayap lalat itu satunya membawa penyakit, satunya penawarnya. Ya. Satu lagi Bu, ya, yang dikecualikan adalah tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu bangkai. Maka ini dihukumi tidak najis ya. Ada tiba-tiba jenengan menangi ya, lagi jalan-jalan menangi ada gajah mati. Lo jalan-jalannya ini bintang ya. Ketemu gajah wis mati. Sementara gajah itu punya tulang yang berharga. Namanya apa? Gaji. Lah, jenengan jalan-jalannya kamu pakai, masya Allah gajinya apik ya, gede. Yuk Pak, kalau itu cukup gajinya boleh untuk dimanfaatkan. Ya, karena apa? Itu bagian dari tulang. Ya, tidak najis, ya tidak najis. Nah kemudian yang selanjutnya adalah najis yang ke-10, sisa air minum binatang buas dan binatang yang haram dagingnya, maka dihukumi najis. Tidak boleh kemudian dipakai untuk bersuci. Ya, lagian juga ngapain? Apa di rumah kita piara macan? Ya paling udah kucing itu, ya kucing kan, ya termasuk binatang buas. Ya, maka tadi tempat minumnya jangan besar-besar. Ya. Karena apa? Ini najis. Bekas minum kucing itu najis. Ya, bekas minum kucing itu najis. Nah di sini, oh maaf ya, kucing tidak termasuk Mbak. Ya. Adapun kucing, ya maaf, adapun kucing atau binatang yang lebih kecil dari itu, maka air bekas jilatannya itu suci. Maaf ya. Jadi anjing, ya berarti ini anjing. Kalau yang piaraan itu berarti anjing. Ini termasuk ya binatang buas. Maka sisa air minumnya itu juga najis. Ya, sisa air minumnya najis. Ya. Kecuali tadi kucing dan binatang yang lebih kecil dari itu. Nah binatang yang lebih kecil dari kucing apa Mbak yang punya taring? Tikus, ya tikus. Ya. Maka air bekas jilatannya adalah suci. Ya, kenapa? Karena berdasarkan sabda Nabi, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ia termasuk jenis binatang jantan atau betina yang biasa berkeliling di sekitar kalian. Ya, tidak najis tapi haram dikonsumsi, makanya kotorannya najis. Kalau kucingnya tidak najis, tapi kotoran kucing, kencing kucing najis. Karena kucing termasuk binatang yang dagingnya haram dikonsumsi. Ya ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Ya, monggo.
Ada apa? Iya, entung jati. Boleh. Ya, karena entung jati kan tidak berdarah juga. Ya. Ya, jadi entung jati, entung lebah tadi, ya boleh. Ya. 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 Yang lain, monggo. Bentar. Apa? Ikan lele. Ya. Nah, itu ya. Tapi Bu, insya Allah kita husnudon. Sekarang mereka yang piara lele, peternak lele yang memang untuk diperdagangkan, itu makanannya sudah pelet, ya, makanan konsentrat, insya Allah, ya, iya, iya. Iya, ya, ya sebetulnya begini, ya. Kalau niatnya membawa bunga itu untuk supaya harum saja, itu sejatinya nggak masalah. Hanya saja takutnya nanti orang yang tidak tahu ilmunya ini menganggap wajib bawa bunga. Itu jadi seperti itu. Jadi untuk kehati-hatian ketika ziarah tidak usah bawa bunga. Bawa apa, Bu? Bawa doa. Bawa doa saja. Takutnya nanti orang yang lain melihat kita bawa bunga. Loh, kayak Bu Yeni, padahal Bu Yeni ki gaweane mulang loh. Ya, kayak bawa kembang. Berarti entuk bawa kembang, kudu bawa kembang. Nah itu, takutnya begitu. Ya, terus tadi ada kebiasaan juga kembang bunga ketika dibawa ke kuburan itu harus 7 rupa. Ya, ya, kembang apa. Nah ini kalau sudah seperti ini masuk ke dalam kesyirikan. Ya, jadi untuk kehati-hatian tidak usah bawa bunga, tidak usah bawa air. Karena apa? Ini sudah bangkai. Rohnya sudah diangkat oleh Allah. Ya. Terus kalau berdoa di kuburan jangan mengelilingi kuburan. Menghadap kiblat. Ya nggak boleh. Ya, berarti kita menghadap kuburan dong. Padahal berdoa aturannya menghadap mana? Kiblat. Ya, jadi jangan kemudian mengelilingi kuburan yuk doa Al-Fatihah. Itu salah. Kiblatnya mana? Kalau kiblatnya ke sana berarti madep ke sana semua. Ini jejer di belakang. Ya, jadi jangan muter ya. Karena kayak orang Yahudi kan. Berdoa dengan menghadap kuburan nggak boleh, ya. Ya, tadi yang ya monggo. Kotoran cicak gimana? Yang kering. Iya, ya betul, ya. Kalau kering, ya sudah, najisnya hilang. Tapi kalau basah, najis kotoran cicak. Ya, karena cicak kan nggak boleh dimakan ya Bu. Jangan gara-gara gatelan terus jepreti cicak, digoreng. Kaya orang ini obat liyane. Iya. 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 Ya kalau kita tahu masih ada darahnya tentu saja kita hilangkan. Tapi kalau nggak tahu ya sudah nggak apa-apa. Karena darah yang najis itu darah haid dan darah nifas. Dari tubuh kita darah nyamuk itu enggak najis. Jadi yang najis itu kemarin kan sudah disampaikan darah haid dan darah nifas. Darah yang keluar dari bisul kita, luka kita itu tidak dihukumi najis. Termasuk itu tadi darah bekam. Darah bekam kan tidak darah haid. Darah kena pisau juga kan najis. Ya, monggo. Hukumnya mubah saja. Boleh-boleh saja dengan catatan tadi tidak berlebihan dan tidak menyita waktu kita. Ya, melihara kucing ngulak-ulak kucing ya, daging kura-kura. Kura-kura termasuk enggak Bu? Tadi. Kura-kura hidupnya 2 arah. Apa ya? Kura-kura bertelur di mana? Di darat. Terus kemudian berkembang biaknya di air. Berkembang biaknya kan di air. Telur di darat. Itu cuma disimpannya. Nanti setelah itu kan masuk lagi ke berarti berkembang biaknya di air.
Berarti kura-kura itu bukan binatang amfibi. Kalau kura-kura binatang amfibi, berarti di darat kura-kura juga harusnya bisa hidup. Itu kan cuma dolan kura-kura. Naik ke daratan itu cuma dolan, sama nyimpen telur, ya kan? Nanti masuk lagi ke air, dan itu berkembang biaknya di dalam air. Ya, jadi sudah, berarti tidak. Ya wallahu a'lam. Lagian juga sapa sing arep jadi kura-kura. Ya, jadi secara hukum kura-kura itu binatang air. Sama dengan kepiting. Kepiting itu juga kadang-kadang dolan, Mbak, keluar dari air kemudian di darat. Tapi dia tidak bertahan lama di daratan. Kan kembali lagi ke air. Karena apa? Berkembang biaknya di air, maka bukan amfibi. Katak juga sama, bukan amfibi. Katak itu binatang air. Karena di darat itu ya tadi nggak bisa bertahan lama, masuk lagi ke air. Tidak bisa berkembang biak di darat katak. Ya, jadi seperti itu. Tapi kok katak tidak boleh dikonsumsi, haram. Suike itu haram ya Mbak. Suike meskipun kuih ning Purwodadi, suike warung, suike kaji Joko misalnya. Bukan berarti itu menandakan haram. Kenapa kok suike katak itu sampai haram? Dalilnya bukan katak itu termasuk binatang amfibi, tapi katak termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Nanti masuk ke binatang-binatang yang boleh dibunuh dan tidak boleh dibunuh. Binatang yang dalam syariat Islam tidak boleh dibunuh, maka ini haram dikonsumsi. Binatang yang secara hukum Islam harus dibunuh, boleh dibunuh, maka ini juga tidak halal dagingnya, haram. Nanti kita sampai ini baru toharoh. Ya, dengan rajin gajah, nggak tahu nanti tahun berapa kita sampai. Bukunya gede kayak gini. Ya, tapi tadi ya sedikit demi sedikit kan terus diterangkan. Oh ternyata katak itu haram bukan karena amfibi. Ya, jadi seperti itu. Jambiro. Ya, boleh. Iya. Lah kok yang jenengan cedak-cedakan jenengan Oh. Ya sudah, yang kena jilatan begini kan dicuci. Terus sampai kering. Gak ada air ya, gosokkan ke tanah. Enggak 7 kali. Yang 7 kali kan hina tadi, iya kan? Bejana. Ya wallahu a'lam. Tapi ya jauh lebih baik ketika kita bepergian bawa ganti. Ya, bawa ganti. Wanita itu sensitif ya. Jadi kalau mau bepergian upayakan disiapkan. Ya, ibu-ibu sampai di sini dulu karena udah lebih 10 menit. Ya, barangkali ada yang mau perlu. Ya, kita bersama-sama ya. Alhamdulillah kita ucapkan ya. Sudah ini nanti ditutup, biasanya ditutup sama Mbak. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum